Ini Mas gak pakai masker? Hah? Mana masker? Gak pakai? Nanti ya tulisannya serta telah melalui. Safety, kenapa bang? Paten kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang di channel YouTube HSSE My Bro, Media Guys. Savvy Broadcasting. Upload pertama. Ini video perdana. Kita nyari sampingan bro. Ya. Nah, di sini bintang tamu kita yang datang jauh-jauh dari belakang kantor. Dari belakang rumah yang jaraknya cuma 500 meter, 100 meter saudara-saudara. Nah, beliau ini bro Ya. Mas Bro Karbala. Nah, Ah, hari ini topik kita adalah mengenai alat pelindung diri. oke. Gimana, Bang Bro? Bang Bro, ini panggilnya Bang Bro apa Mas Bro nih? Gue bingung juga kalau gue buka masker ntar kelihatan tuanya gitu. Dipanggil malah ntar gitu. Jadi kita panggilnya bro-bro aja lah ya bro. Bro. Ini namanya kan HSSE My Bro. ISSM ya bro. Jadi guys ini sebenarnya upload pertama kita guys. Akunnya apa ya bro? Akunnya seperti yang ada di bawah itulah. Akunnya seperti di bawah. Padahal belum di-create itu ya. Jadi ini adalah salah satu media kita ya guys. Jadi kita coba untuk membuat sebuah ya obrol-obrol santai lah tentang kerjaan kita ya. Tapi yang memang ada passionnya juga sih kerjaan kita. Kebetulan kerjaan kita di sini tukang ngilang orang mungkin ya. Atau ini ya lebih tepatnya safety ya bos ya. Ini tetap terkait safety ya. Terkait guys. safety ya. Cuman nanti kita akan bawakan dengan santai. Ya. dengan santai. Sebenarnya yang kurang kopi di sini, Mas. Iya, ini sebenarnya rokok juga, tapi takut viral, bro. Iya, ya, nanti bisa dikondisikan ya, tolong ya, saudara, nanti siapin kopi. Oke, Mas, topik kita hari ini adalah APD standar, Mas. Standar ya, bro. Nah, sebenarnya mungkin kita sedikit ngobrol-ngobrol lah terkait APD, karena kan sebagai suhu itu kan mungkin punya insight-insight buat kita mengenai APD ya. APD yang standar seperti apa? Karena yang kita tahu kan APD ini selalu disebut-sebut gitu ya. Bahkan ini di sangat lekat sekali dengan nama HSE. Zaman dulu itu begitu dengar HSE ingatnya APD. Wah, APD, gitu ya. APD. Ya. APD, bentar-bentar dipikiran jualan APD juga disangka namanya gitu ya. Sehingga jualan APD kita Jualan kan. APD gitu. Nah, APD ini gimana Mas menurut pandangan Mas Karbala? Ya guys, jadi mungkin sama kayak yang lokasi lainnya ya. APD itu sebenarnya alat pelindung diri ya. Nah. Jadi ya kita memang di lingkungan Pertamina juga ya biasanya bilang APD gitu. Kalau orang-orang lama itu ya yang generasi old style-nya malah dipanjangin gitu. APRD gitu ya. APRD katanya alat pelindung diri. Makanya gue bilang APRD beda lagi gitu kan ya. Makanya tapi ya sekarang biasanya lebih tepatnya APD gitu ya. APRD. Kalau bahasa Jawanya PPE kalau salah personal protective equipment. Iya, equipment. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya APD ini merupakan ya alat pelindung diri lah kalau definisinya berarti kan lu sebelum lu kerja, lu harus memastikan lu ada risiko apa gitu. Contohnya kalau lu naik motor gitu ya. Lu naik motor kemudian sometimes mungkin amit-amit lu mengukur resiko terburuknya adalah jangan sampai terjadi kecelakaan. Namun jika terjadi kecelakaan, apa sih yang masih bisa memproteksi lo? Ya itu dia APD ya kalau dalam hal ini ya helmnya gimana gitu kan. Kemudian kalau supaya nggak kena masuk angin ya pakai jaket ya. Jaket juga termasuk APD bro. Mungkin kalau di rumah kalau gitu di gitu. Banyak lah ya pokoknya pelindung diri lah. Iya alat pelindung diri ya. Bukan pelindung diriku ya. Dirimu ya benar. Oh iya. Tapi ya belum bisa menjamin juga sebagai alat pelindung dari kemaksiatan iya, lagi bro bisa. itu. Aduh. Astagfirullahaladzim bro. Masih baru mulai ini udah ngomong sana nih. Nah, ini gimana agak viral gini kalau ngobrolnya langsung tiba-tiba ke situ. Ya bro, gimana? Ini kan APD nih, Bang Bro. Bro, APD yang kita tahu kan dari atas sampai kepala ini ada standarnya ya. Kita pakai helm, kepala gitu kan, badan, lalu sepatu. Nah itu gimana untuk pengalaman Bang Bro mungkin terkait APD? Ada nggak? Bisa share nggak ke kita nih? Ya mungkin gini ya, kalau kita mulai dari yang kepala dulu ya. Ya. Apalagi Helm ya. Iya.
Helm ya. Jadi Helm. Kita kalau di Pertamina ya memang ada lokasi yang memang kita cukup free aja, nggak perlu menggunakan APD ya. Itu biasanya kita sampaikan sebagai area terbuka ya. Iya. Tapi kalau nanti lu masuk ke area terbatas, itu lo akan menghadapi beberapa risiko-risikonya gitu. Betul. Makanya di situ biasanya kita di lingkungan Pertamina yang wajibin orang-orang itu lu harus dipakai APD dulu. Nah, salah satu yang penting ya sih kayak helm ini nih. Helm safety helm ini nih. Safety helm ini ya merupakan APD wajib ya yang sering digunakan kita di lingkungan Pertamina nih. Safety helm ini ya standarnya ya ANSI Z89.1 lah. Tahunnya mungkin mengikuti tahun-tahun update ya. Cuma kita mungkin mengikuti beberapa standar ya yang berlaku. Ya seperti minimal lu harus punya peredam getaran. Esensinya adalah ini untuk melindungi kepala gitu ya. Untuk melindungi kepala dari benturan, dari tabrakan, tumburan dan lain-lain. Supaya kepala kita nggak benjol-benjol amat. Masa sayang kan wajah udah ganteng tapi kalau benjol kan nggak enak juga, nggak simetris wajahnya gitu bro. Itu bisa menambah kegantengan juga ya mas ya? Bisa. Nambah kegantengan, apalagi kalau pakai ID card bisa menambah daya tarik lah seperti itu lah ya. Iya. Tapi saya punya teman itu pakai helm itu dia bawa buat ngajuin pinjaman mas. Terus dapat bro? Iya dapat nomor HP mbaknya tapi. Bukan dapat pinjamnya, dapat nomor HP jadi mbaknya. Multifungsi. Gitu ya? Tapi memang helm ini wajib digunakan ya. Bahkan mungkin kita nggak masuk ke zona explosion atau flammable pun tetap harus ya, apalagi misalkan di zona 2 tapi ada konstruksi tetap juga pakai helm kan gitu ya, karena emang menariknya gitu bro ya, walaupun orang kadang berpikir tuh, kadang nanya juga sama gue gitu, Pak ngapain sih pakai helm, toh di atas cuma ada pesawat terbang doang gitu ya, jadi kagak ada pipa, kagak ada apa-apa, ya tetap ini kan bagian dari budaya gitu kan, karena kita ngelola orang banyak ya kita nggak tahu kapan itu terjadi dan mungkin kapan ketika mungkin tiba-tiba pas lo lagi jalan emang sih di situ kagak ada apa-apa, tiba-tiba lo ngelewatin pekerjaan keren misalnya gitu ya yang angkat barang gitu, terus barangnya jatuh kan kita nggak tahu, makanya proteksinya ini sebagai proteksi kita untuk helm kepala gitu ya. Ngomongin masalah helm tuh ada beberapa jenis ya kalau sering kita lihat ya. Ada yang model topi ya kayak teman-teman CRO ya. Terus ada helm seperti ini yang hard shield kayak gini. Terus ada juga yang bentuknya caping. Ada juga yang nggak ada capnya di depan ini ya. Nah itu gimana tuh kalau penggunaannya? Boleh nggak kita cross gitu ya? Atau kalau gue sih kebetulan jarang boleh pakai caping. Kalau lu kayaknya udah pakai caping bro ya? Sorry ya guys, ini pengalamannya nanggung-nanggung gitu guys. Aduh. Karena kan kalau ketinggian kayaknya agak beda ya helmnya. Agak beda. Ya. Teman-teman scaffolder yang manjat-manjat. Kalau yang scaffolder yang dia mainnya di roof access gitu ya, atau untuk evakuasi itu menggunakan helm yang memang spesifik untuk working site ya. Iya. Bentuknya itu yang memang nggak ada siripnya ini bro. Jadi betul. ngurangin paparan angin ya supaya nggak kena angin terus lepas terus ya. Repot lagi kalau sama dia agak ke belakang ya, sampai ke belakang ya. Biasanya lebih nggak ke belakang karena memang secara statistik ya bro, katanya apa kalau orang tuh jatuh dari ketinggian itu yang paling rawan ya tulang belakang sama kepala belakang. Terus kena juga. Ini keseimbangan sih ya. Amit-amit lah. Nah ini yang menariknya helm ini biasanya banyak banget bro, walaupun kita udah nerapin gitu banyak banget tuh helm yang kagak standar. Nah. Lu sering nemuin kayak misalnya ini helm nih. Ini helm kagak ada ininya nih. Oh iya, ciduk doang. Jadi buat cibruk, buat mandi bisa juga gitu. Nah, sekarang misalkan kita sebagai inspektor nih, periksa helm lah paling gampang lah. Apa aja yang kita periksa coba? Nah, lu bisa periksa helm ini mulai dari peredam tembukan ya gitu kan. Jadi ini semacam tali strap ya. Biasanya juga yang sering ditemuin itu adalah bahannya ini bukan tali tapi plastik gitu. Oh, iya, model-model lama ya. Lama gitu. Iya, yang mungkin dari kita sih agak keberatan kalau nerima kayak gitu karena ya itu kan barangnya nggak elastis tuh ya, jadi nggak bisa terlalu meredam getaran dan menyebarkan beban tubrukan, beban benturan dari sebuah material yang jatuh dari atas dan mengenai helm kita gitu. Kemudian kedua head strapnya juga nih ya, ini strappernya ya ini buat ngencengin sebenarnya, ini untuk ngencengin. Iya, ada yang model biasa juga nggak masalah kan? Yang biasa juga nggak masalah. Sebenarnya lebih ke standar ya, lebih ke standar. Nah, standarnya tuh
kalau kita mau lihat helm, itu juga harus belajar standar. Tadi udah gue sampaikan standarnya kan ANSI Z89.1 ya. Biasanya ditempel di sini. Tuh, kelihatan kan teman-teman? Tuh. Oh iya di situ. Di situ kita cek yang di sebelah situ ya. Kalau misalkan kita inspektor nih, misalkan gue inspektor nih di lapangan nih kan. Iya. Ada datanglah si Joni kan. Johnny. Pak ini Pak helm untuk teman-teman Pak TKJP atau kontraktor silakan diinspeksi. Nah kan agak keder kita kan kalau waduh gimana nih yang diinspeksi yang mana tadi berarti standar ya. Udah di situ di state ANSI gitu kan. ANSI harus ada ANSI-nya. Nah terus apa lagi? Terus kemudian masa tahun produksi juga pengaruh tuh. Tahun produksi pengaruh ya. Tahun produksi juga pengaruh dan biasanya sih ini juga yang paling pengaruh ya chin strap nih. Dulu direktur juga pernah nyaranin ini harus tetap wajib dipakai nih, apalagi kalau kita berada di ketinggian supaya menghindari helm terlepas angin gitu. Nah, gua kalau mau ngasih ilmu dikit ya bro ya, kayak masangnya gimana ya. Jadi Mas itu ininya Bang, mic-nya Bang. Oh iya. Sorry, Malum pertama kali guys. Ya semoga subscribernya ya 10 orang juga lumayan dulu ya guys ya. Kalau subscriber banyak Mas kita. Subscriber banyak. Tenang bro, tenang. Bisa kita beli. Bisa dipaksakan ya. Nah lanjut kita lanjut ya. Jadi kalau pakai helm ini, lu bisa lihat sini ada talinya tuh. Nah, ini ada 2 lapis tali tuh. Nah, yang tali paling dalam, lu tekan ke bawah. Lu tekan ke bawah. Oh, ada 2 lapis itu yang paling dalam kita tekan ke bawah. Oke. Sehingga yang kedua kenceng tuh. Oke. Kenceng. Dan jangan lupa stripernya kita kendorin gitu ya. Kita kendorin. Nah, kemudian pakainya seperti ini nih. Jadi kalau udah kencengin, sesuaiin kan. Kita pakai nih. Tuh. Ini kita tekan sampai mentok. Nah, ini menyesuaikan karena sisi tali yang terluar tadi udah menyesuaikan sama kontur kepala kita. Kemudian jangan lupa ini kita strap. Dan kita pasang di strapnya. Udah gitu aja. Dan jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kendor mudah lepas. Iya. Kalau lu terlalu kenceng juga takutnya ya itu bisa sakit kepala juga sih. Sama ini kalau sekarang ini kan semua banyak yang KW. Mau produk apapun adalah tembakannya gitu kan. Bisa lah, cincai lah. Gitu ya. Gimana kita bisa tahu kalau itu asli atau enggak gitu. Misalkan sebenarnya kita nggak minded pada satu brand kan ya kalau di perusahaan. Paling nggak kita bisa mengantisipasi apa yang asli, membedakan yang asli dan yang palsu gitu. Karena kan palsu lebih baik dari asli tapi kurang bagus gitu kan. Oke. Jadi memang sih barang itu pengaruh ya. Ada bilang ada rupa ada harga gitu. Ada harga ada rupa kebalik ya. Jadi lu bisa mastiin dengan pertama lu pastiin dia punya terbitan dari mana gitu kan ya. Dari sertifikat lu bisa lihat gitu kan. Kemudian biasanya juga ada certificate of origin gitu kan. Dari sertifikat pengadaan juga. Dan yang paling penting juga ada tulisan-tulisan cetak ini yang memang biasanya tuh tidak ada kalau di helm-helm yang palsu gitu ya. Ada yang menandakan baik itu dari sisi size-nya, kemudian dari standarnya, kemudian dari materialnya. Mereka emboss ya, tampil emboss. Modelnya emboss atau timbul hurufnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya kelihatan dari kualitas juga sebenarnya. Dari kualitas ya. Nah, jadi mengenai helm itu sekarang kan banyak juga gitu ya. Tadi yang palsu gitu. Mungkin untuk pembelajaran kita sebenarnya ngelihat helm itu lebih baik mungkin mereknya nggak usah muluk-muluk tapi ori dan sesuai standar gitu ya. Benar, lebih baik mahal dikit juga tuh kalau syukur-syukur lebih mahal gitu ya. Syukur lebih bagus gitu maksudnya. Syukur dibayarin ya, digratisin oleh perusahaan gitu ya. Pokoknya syukur semua lah. Fasilitasin gitu maksudnya. Jadi itu sih. Kemudian ada juga sepatu gitu ya. Ada juga PD kita di sepatu wajib gitu ya. Kemudian juga baju yaitu wearpack atau coverall itu juga harus yang bahannya ya teman-teman ya fire retardant gitu karena kita bicara di migas ya kadang kita harus memastikan dari segi seragam dan lain juga harus lengkap gitu. Iya. Nah mungkin ini tadi jadi catatan kita juga mungkin ya barangkali suatu saat kita jadi vendor gitu kan. Amin. Vendor modal pensiun atau teman-teman kontraktor vendor yang menyediakan peralatan juga untuk perlengkapan kerja pekerjanya gitu ya. Tadi itu mungkin bisa dicatat bahwa helm itu ada item-item yang harus dilakukan pemeriksaan dan yang terutama tadi adalah standar dari masing-masing APD itu sesuai gitu ya. Iya. Jangan
Jangan nanti dia kasih standar DOT gitu kan, nggak ada hubungannya. Padahal ini bukan Department of Transportation gitu ya. Iya, beda. Karena ini helm ini nggak boleh dipakai buat naik motor kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tilang polisi katanya. Nah, yang suka bandel ini, gitu. tilang polisi. Nggak boleh. Ini helm ini bukan untuk dipakai di kendaraan bermotor atau motor. Ini motor juga. Ya, karena beda ya penggunaannya untuk motor ya. Kalau sepeda ya, sepeda juga ya. Sepeda. Terus juga di rumah kagak boleh, Bro. Kenapa? Di rumah juga kagak boleh. Oh iya, sama diwarnain juga nggak boleh ya? Diwarnain juga kagak boleh. Di rumah kagak boleh karena diketahuin istri, ngapain lo pakai helm? Oh, di rumah juga nggak boleh. Iya, kan udah nggak muhrim gitu kan. Udah muhrim maksudnya. Siapa tahu dilempar panci? Dilempar panci. Iya. Itu rumah apa medan perang gitu? Aduh. Gitu, nah sebenarnya itu tadi helm. Nah kalau sepatu ya yang kita sering pakai gitu kan, ada juga yang bilang standarnya sepatu itu nggak boleh bertali gitu. Itu gimana tuh? Ya ada memang salah satu yang membuat risiko bahaya itu memang APD juga. Lu nggak bisa memungkiri bahwasanya APD juga bisa jadi berbahaya. Betul, sepakat aku. Kalau kayak lu masang helm gitu ya, salah masang gitu atau ukuran kekecilan justru bisa berbahaya bagi kepala kita gitu ya. Juga sepatu kalau kekecilan gitu. Termasuk juga kalau yang bertali gitu ya, bukan berarti enggak, cuma kalau di kita sih memang belum mewajibin ya antara nggak boleh pakai tali atau enggak. Coba memang yang kalau gua sebagai orang safety ngelihatnya boleh-boleh aja pakai tali, cuma lu harus pastikan diikat dengan sempurna gitu kan. Diikat dengan sempurna. Betul, jadi sepakat ya. Tidak terjuntai, tidak kemana-mana talinya gitu kan. Dan juga waspada kalau memang di titik-titik benda berputar gitu kan, itu kan biasanya bisa tarik tuh ya. Kayak di mall-mall tuh misalnya ada yang kayak naik eskalator gitu ya, lu naik eskalator terus si talinya kayak terjuntai jatuh ke lantainya si eskalator, masuk ke lubang itu ya, lubang yang conveyornya itu ya bisa keikat, bisa masuk ke dalam gitu kan. Makanya bisa diem dia di tempat kayak Mr. Bean. Makanya lo harus bisa memastikan talinya aman gitu kan, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kembali lagi ke filosofinya ya. Iya. Filosofinya tadi alat pelindung diri. Alat pelindung diri gitu. Selama itu malah bisa membahayakan, nah itu yang perlu kita jadi bukan alat perusak diri gitu ya. Bukan alat perusak diri ya. Jadi tetap alat pelindung diri. Makanya kita harus pintar-pintar juga nih baca. Makanya kembali lagi harus apapun yang kita pakai, apalagi yang kena badan kita itu ya harusnya kita pelajari dulu. Gitu. Tapi sepakat. Kayak misalkan kita ngelihat sarung tangan ya, orang kan selalu ngomong biasanya mereka kita supaya murah kan pakai polkadot tuh ya, yang kain kan gitu kan, ada rambut-rambutnya itu. Itu mungkin perlu dievaluasi juga, nggak cocok juga untuk melakukan pekerjaan machinery atau permesinan kayak ngebor. Coba ngebor dia dengan bor yang berputar, terus tangannya di dekat bidang yang harus dibor misalkan, justru malah berbahaya kan? Iya bahaya itu bro. Bisa melilit. Bisa ngelilit gitu kan? Lu nggak tahu di mana area berputarnya. Betul. Kebetulan sarung tangan lu juga yang kendor gitu ya, yang nggak pas gitu kan, dia bisa masuk, justru bisa berbahaya gitu. Jadi alat pelindung diri yang tidak tepat, tidak sesuai, malah bisa membahayakan. Nah satu lagi yang perlu gue sampaikan bro, ini kan kita bicara tentang risiko ya bro ya, tentang ngendalin risiko, salah satunya APD gitu. Jadi orang kadang bilang ini, kalau lu pengen aman pakai APD, kalau lu pengen selamat ya pakai APD gitu. Tapi gue kurang setuju juga. Maksudnya gini, bener gak sih kalau lu sudah pakai helm lu bakal menghindari kecelakaan? Ya enggak juga gitu kan. Lu ketika lu pakai helm, lu udah pasti tidak akan tertimpa sesuatu di atas. Nah, ini harus perlu dilurusin. Jadi memang kalau lu bicara dengan risiko kan, itu kan biasanya itu sebenarnya merupakan sebuah perkalian kan yang kita tahu gitu ya. Betul. Antara frekuensi sama severity atau keparahan. Jadi frekuensi itu kita bicara seberapa sering lu merasa itu sering kejadian gitu. Kayak contoh kalau kecelakaan motor di Indonesia sering, nah itu berarti kecelakaan sering gitu ya. Sama severity, kalau severity kan kita bicara tentang keparahan gitu. Yeah. Nah, APD itu memang fokusnya pada untuk mengurangi keparahan. Severity tadi. Severity tadi, iya. Tapi kalau yang frekuensi ya nggak bisa secara langsung mengurangi gitu. Lu kalau naik motor, lu pakai helm lu udah bagus nih, misalnya harga 1 juta NHK ya, merek juta mahal gitu ya. Arai misalnya gitu. Lu naik motor gini, lu sudah merasa aman, terus lu tiba-tiba lihat lampu merah kayak di lokasi kita yang nomor 1 ya misalnya gitu ya. Misalnya lu naik terus kemudian lu lihat lampu merah, terus lu merasa ini nggak merah-merah amat ya, nggak merah-merah kali lah.
lo nyebrang gitu, lo kecelakaan, terus ya memang satu sisi misalnya kejadian amit-amit ya gitu ya, ada sesuatu ya helm kita, kepala kita terlindungi, tapi kemungkinan terjadi kecelakaan itu ya nggak bisa berkurang selama kita nggak bisa ngelola. Betul, sepakat. Jadi intinya itu untuk mengurangi severity ya. Iya. Meskipun kejadian itu tetap mungkin akan terjadi karena probability-nya tetap. Namun impact-nya yang tadinya kalau kita nggak pakai helm bisa langsung kena kepala, geger otak, lupa ingatan, lupa hutang, lupa istri. Tapi begitu pakai helm, terlindungi ya. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin kita masuk ke sesi mitos atau fakta nih. Oke. Bang Bro, gimana nih? Sip. Terkait mitos atau fakta, ini bener nggak ya? Semakin mahal APD itu semakin baik perlindungannya. Nah. Jadi ini kadang orang bilang nih, semakin mahal kita beli barang, semakin bagus kualitasnya. Ya itu mah mitos. Mitos itu ya. Jadi ya nggak bisa kita ngomperin antara barang lu mahal dengan lebih aman. Lebih mahal, lebih aman ya nggak bisa, nggak terlalu related. Emang sih dari segi material mungkin ada sih pengaruhnya ya. Misalnya kalau lu beli casing HP lah ya, yang mungkin mahal, yang mungkin ada pelindung dari jatuh gitu ya, dengan casing HP yang mungkin cuma silikon doang kan memang mahal. Tapi kembali lagi ya tadi perlindungannya itu ya tergantung dengan bagaimana cara lu menggunakannya gitu. Dan, betul. Gitu. Tapi kembali lagi tadi ya, mungkin mahal atau tidak itu mungkin kembali ke kenyamanan ya. Kenyamanan kemudian ya. Benar juga, kenyamanan juga pakai. Kenyamanan, gitu. Lalu untuk asalkan dia sesuai dengan standar, logikanya dia sudah mencukupi gitu kan. Karena kan sudah ada standar yang, jadi belum tentu juga semakin mahal itu semakin baik gitu. Kalau tadi makainya nggak bener, malah membahayakan kan. Meskipun dia pakai mahal nih. Pakai mahal, tapi kalau makainya salah ya gitu ya. Ya itu bisa juga jadi bahaya gitu kan. Bisa juga jadi bahaya. Nah, kemudian ada orang mungkin ya, kalau kita jumpa di lapangan atau di mana, ya mungkin termasuk kita sendiri, barangkali beranggapan bahwa pakai APD ini merasa keahliannya berkurang gitu. Apa ya, keterampilannya, keahliannya gitu ya. Nah, misalkan dia ngelas gitu ya, kalau pakai sarung tangan ini nggak bagus mas, hasil saya gitu. Kalau pakai presisi gitu ya. Kalau pakai tangan nih presisi dia. Itu mitos atau fakta? Itu masih mitos bro. Mitos ya? Iya, jadi memang perasaan, banyak sih. Perasaan aja ya? Kerasa. Jadi emang salah satu yang memang sedikit resiko yang memang kita rasain ya. Kalau kita pakai APD itu ya kurang nyaman. Iya betul. Ya lu anggap aja misalnya lu tidur, terus tiba-tiba lu tidur pakai helm, ya kurang nyaman lah gitu kan. Kemudian, tapi memang peruntuknya walaupun bukan pakai helm ketika tidur kan gitu. Betul. Atau mungkin lu menggunakan sepatu ya, yang tadinya lu menggunakan sepatu olahraga, sepatu lari, terus lu harus menggunakan sepatu safety nih. Agak berat. Yang notabene agak berat, agak ribet, agak sempit, atau menurut lu agak kaku gitu kan. Ya memang mengurangi kenyamanan. Tapi kembali lagi, sometimes memang kita harus melewati kenyamanan itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya gitu. Karena kalau yang mengeluh, wah Pak, ini kayaknya kurang, jadi saya jadi kaku nih gitu. Itu memang dalam proses membiasain. Kembali lagi ya, yang perlu gue sampaikan kayak gini bro. Kalau udah kejadian insiden, kita udah nggak punya waktu lagi untuk menghindari gitu. Lu kalau gue kabarin nih misalnya gitu ya, bro, 5 detik lagi lu bakalan ketabrak mobil. Waduh. Kira-kira lu bisa ngindarin nggak kira-kira? Nggak ada mobil kan? Tentunya bisa kan? Masih ada sekuens waktu 5 detik untuk lu menghindari gitu. Ketika gue menyampaikan kepada lu langsung pinggir. Lu cari tempat yang nyaman, lu cari tempat yang aman di trotoar atau manapun sehingga lu tidak tertabrak. Tapi masalahnya kalau insiden kita nggak tahu bro. Iya. Sometimes kejadiannya pada saat ini juga. Ada yang mungkin nggak terhitung, pokoknya kita nggak tahu sepersekian detik gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau teman-teman sering buka di YouTube ya, kalau ada insiden, coba dihitung berapa detik. Pasti kejadian sepersekian detik tuh. Iya betul. Sepersekian detik. Ya? Makanya in case the worst scenario itu kejadian, gimana caranya kita ngurangin dampak? Esensinya kayak gitu bro. Cara ngurangin dampak dari kecelakaan. Jadi kembali lagi tadi, semakin sering kita semakin ahli gitu ya. Nah, kalau dia baru pertama kali pakai sarung tangan ya nggak ahli lah. Masih gemeter kan gitu. Iya. Biasanya kulitnya nyentuh, ini nggak nyentuh, agak gemeter kan. Nah, kalau dia terbiasa ya, tadi kata kuncinya terbiasa. Ketika kita terbiasa pakai sarung tangan, kerjanya pakai sarung tangan, justru ketika nggak pakai sarung tangan malah nggak ahli dia. Malah nggak ahli. Nah, jadi kebiasaan yang baiknya harus dipertahankan, yang buruknya
mulai diganti jadi kebiasaan yang baik gitu. Emang biasanya kalau kebiasaan baik kan belum tentu nyaman gitu ya. Ya lu mau gagas misalnya resolusi lu tahun 2021 misalnya pengen kurus atau pengen rajin olahraga, ya lu harus olahraga ya. Konsekuensinya yang bakalan nggak nyaman. Lu harus bangun pagi, lu harus capek, lu harus keringetan. Tapi ya itu jadi kebiasaan baik kan. Lama-lama kan udah kebiasa. Di tahap dimana kita udah ngerasa, loh kok kalau nggak ngelakuin ini nggak nyaman rasanya. Itu udah kebiasa, tapi bagus gitu. Kalau mitos atau fakta kalau APD itu mengurangi ketampanan. Lu kasih pertanyaan buat gue ragu jawabnya nih. Ya contoh aja kayak sekarang kita pakai masker gini. Ketampanan kita berkurang. Setengah doang kita pakai setengah doang. Ya, fakta gitu. Tapi barangkali sekarang ini kalau mengenai APD ini justru udah berkembang pesat sekarang. Iya. Banyak APD yang sekaligus juga ya mungkin bisa menjadi simbol fashion kan. Iya. Coba lihat safety glass. Safety glass bagus-bagus loh. Justru orang-orang saking PD-nya pakai safety glass dia ya, bagus gitu ya. Lihat dari samping, kondangan pakai safety glass. Kondangan ini. Kenapa pakai safety glass, Bro? Lu pernah lihat orang kayak gitu, Bro? Selamat ya, Pak. Selamat ya. Ada plus gitu. Habis dari mana? Habis dari proyek gitu. Untung dia nggak pakai kacamata las. Oh. Kalau kacamata las bisa nabrak dia. Gitu. Tapi memang kayak sepatu safety, coba lihat. Iya. Sekarang sepatu safety bagus-bagus loh. Bagus-bagus. Zaman dulu kan kita cuma lihat apa sepatu safety, warnanya coklat, semua coklat. Coklat gitu ya, udah kayak Kulit sepatu PDL gitu ya. Ini orang petentara nih ada gitu ya, gitu ya. Itu disimpan di depan masjid pun nggak ada yang ngambil. Tapi kalau sekarang udah cukup bagus, cukup menarik. Jadi saya kira mungkin ada benar ada salahnya juga ya kalau benar. Tergantung yang pakai ya. Nah, intinya sih itu bisa melindungi diri kan. Tergantung ketampanan dasarnya juga ya. Variabel ketampanan dasarnya juga gitu ya. Begitu pakai APD kan makin gak kelihatan, makin ganteng. Makin ganteng dia. Makin misterius, Bro. Kabarnya cewek-cewek hobi misterius. Nah, ini yang terakhir nih. Iya. Bener nggak sih kata orang gitu ya? Mitos atau fakta? APD itu ketika disimpan malah menambah masa pakai. Itu gue kurang setuju, Bro. Itu kadang mitos, itu mitos. Mitos ya. Kadang mitos memang itu. Gue perlu punya pengalaman gitu. Gue punya sepatu gitu ya. Gue punya sepatu dikasih gitu kan ya. Dikasih oleh perusahaan. Nggak gue pakai karena gue pikir gue punya sepatu yang lama kan masih bagus gitu kan. Tuh capnya masih bagus, ikatnya bagus, masih nyaman lah menurut gue walaupun gitu. Tapi selang setahun 2 tahun itu salahnya gue ngasih orang gitu ya. Maksudnya daripada nggak dipakai mending kasih orang kan gitu. Pas gue nggak pakai ternyata bagian bawahnya getas, Bro. Bocel ya? Bocor. Gitu. Jadi, loh kok bisa kayak gini? Jadi, ada beberapa sepatu, ada beberapa APD khususnya itu memang kalau nggak dipakai, bukannya dia tambah lebih tetap dalam kondisi awal, tapi bisa jadi lebih parah. Semakin rusak gitu. Betul. Jadi, memang kayaknya udah punya expiry, Bro ya, masing-masing. Benar. Itu tadi mungkin kita kembali lagi ke masa produksi tadi. Ada tahun produksi, setiap APD ada tahun produksinya di mana dia bisa digunakan pada tahun produksinya ya dengan rentan waktu 2 tahun sampai 5 tahun ya. Dan itu pun kalau terlalu sering disimpan di gudang justru malah mengurangi masa pakainya. Bisa mungkin dia lebih cepat rusak ya. Sayang gitu ya. Sepatu contohnya tadi ya. Mending dikasih kenyaknya ya. Mendingan dikasih kan ke tetangganya, padinya, emaknya. Gitu daripada atau kirim ke kampung halaman. Tapi jangan juga pakai APD yang lama-lama terus. Jadi kita dapat APD baru, APD lama kita pakai, APD baru kita lempar ke OLX. Nah itu nggak boleh juga. Iya. Ya itu tadi karena setiap APD tadi ada masa pakainya kan. Ketika sudah lewat ya kita harus ganti dengan yang baru. Oke, barangkali itu percakapan kita hari ini di HSCC Bro. Sip. Nanti kita akan lihat seri berikutnya. Nanti teman-teman bisa tetap menyaksikan HSCC Bro ya. Semoga subscribe-nya banyak. Jangan lupa di share, like, and subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kita undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel sudah berbunyi, kita pulang. Safety, kenapa Bang? Paten kali.